Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas satu soal terkait dengan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, seperti apa soalnya dan bagaimana pembahasannya? Silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Ya, satu lagi, silakan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini agar banyak orang yang mengetahui video ini dan mendapat manfaat dari video ini. Silakan disaksikan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas tentang satu soal, yaitu yang berkaitan dengan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan definisi. Nah, soalnya seperti ini. Jadi, kita nanti akan diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Bentuk persamaannya adalah ini, yaitu nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi ada sebuah soal bentuknya seperti ini. Saya bacakan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaannya ini, nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Nah, di sini nanti kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Saya tulis terlebih dahulu soalnya. Oke, di sini kita punya persamaan yaitu nilai mutlak X ditambah 3 ditambah dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Nah, di sini nanti kita akan diminta untuk menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah kita harus melakukan pendefinisian terlebih dahulu terhadap nilai mutlak ini. Jadi kita harus menentukan definisi dari nilai mutlak X ditambah 3 ditambah dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di situ ada dua tanda mutlak. Maka untuk melakukan pendefinisian terhadap bentuk ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita definisikan masing-masing terlebih dahulu. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari materi itu, maka di sini nanti langsung saya tuliskan definisi dari nilai mutlak X ditambah 3 dan juga nilai mutlak 2X dikurangi 5. Oke, kita mulai dari nilai mutlak X ditambah 3. Jadi nilai mutlak X ditambah 3, untuk menentukan hasil dari nilai mutlak X ditambah 3, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama adalah nilai mutlak X ditambah 3 itu sama dengan X ditambah 3 jika, nah di sini saya tuliskan langsung definisinya, jika X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Ini adalah cara yang pertama. Jadi kalau kita punya X-nya kok lebih dari atau sama dengan min 3, maka untuk menentukan nilai mutlak X ditambah 3, kita gunakan cara ini. Ini adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, nilai mutlak X ditambah 3 itu sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu X ditambah 3 depannya diberi tanda negatif. Atau bisa kita tuliskan min dalam kurung X ditambah 3 jika, nah ini tak tulis langsung syaratnya, jika X kurang dari min
3. Ini adalah bentuk definisi dari nilai mutlak X ditambah 3. Nah, sekarang kita tentukan bentuk definisi dari nilai mutlak 2X dikurangi 5. Oke, saya tulis dulu nilai mutlak 2X dikurangi 5-nya. Nilai mutlak 2X dikurangi 5. Seperti ini ya. Nah, untuk menentukan hasil dari nilai mutlak 2X dikurangi 5, caranya kurang lebih sama seperti nilai mutlak X ditambah 3. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah nilai mutlak 2X dikurangi 5, dia sama dengan 2X dikurangi 5 itu sendiri jika apa? Jika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 5/2. Ini adalah cara yang pertama. Jadi kalau X yang ada di dalam tanda mutlak ini kok kita ganti dengan bilangan yang lebih dari atau sama dengan 5/2, maka cara yang kita gunakan adalah yang ini. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu nilai mutlak 2X dikurangi 5, dia sama dengan min dalam kurung 2X dikurangi 5 jika apa? Jika X-nya, X yang ada di dalam tanda mutlak ini, dia itu kurang dari 5/2. Oke, ini adalah definisi dari nilai mutlak 2X dikurangi 5. Oke, kita lanjut pada lembar berikutnya. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, gini. Tadi setelah kita melakukan pendefinisian terhadap masing-masing bentuk dari persamaan yang kita punya tadi, di sini sudah saya tuliskan ulang. Jadi setelah kita lakukan pendefinisian, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat atau kita akan melakukan pendefinisian terhadap nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5. Kan sudah kita dapati bentuk perbagiannya. Sekarang kita akan melakukan pendefinisian dengan bentuk utuhnya. Nah, kemarin kita sudah pelajari untuk menentukan bentuk definisi atau cara dari nilai mutlak yang memiliki dua tanda mutlak, kita bisa memanfaatkan atau menggunakan garis bilangan. Caranya adalah pada garis bilangan ini kita tuliskan bilangan-bilangan yang sudah kita dapati pada bagian syarat dari pendefinisian perbagian tadi. Oke, di nilai mutlak X ditambah 3 kita dapati bilangan min 3 pada bagian syarat. Bilangan yang pertama adalah min 3. Pada nilai mutlak 2X min 5 kita dapati bilangan 5/2. Berarti ada dua bilangan yang bisa kita letakkan pada garis bilangan ini. Tinggal kita tentukan mana yang ada atau posisinya di sebelah kiri, mana yang posisinya di sebelah kanan. Nah, yang posisinya di sebelah kiri itu adalah bilangan yang memiliki nilai paling kecil. Di sini karena bilangannya adalah min 3 dan 5/2, yang satu min, yang satu positif, maka secara otomatis yang terkecil adalah yang bernilai negatif. Berarti yang sebelah kiri itu adalah min 3. Berarti yang sebelah kanan adalah 5/2. Nah, setelah kita tuliskan masing-masing bilangan, langkah selanjutnya adalah kita tuliskan masing-masing cara ini pada garis bilangan ini. Sama seperti yang kemarin. Kita mulai dari cara untuk menentukan hasil nilai mutlak X ditambah 3. Oke, dimulai dari cara yang pertama atau yang bagian atas. Yang nilai mutlak X ditambah 3 itu sama dengan X ditambah 3 jika
X lebih dari atau sama dengan min 3. Masih ingat, kalau ke arah kanan garisnya itu adalah lebih dari, kalau ke arah kiri itu berarti kurang dari ya. Nah, karena di sini lebih dari, berarti kita buat garis ke arah kanan seperti ini. Berarti dia mewakili X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Berarti ini adalah daerahnya X lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, ketika ada di daerah ini, maka yang kita gunakan untuk mengganti nilai mutlak X ditambah 3 itu adalah si X ditambah 3. Makanya di sini kita tuliskan X ditambah 3 seperti ini. Oke, kita sudah menuliskan cara yang pertama untuk nilai mutlak X ditambah 3. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Jika X-nya kurang dari min 3, kurang dari ya, karena kurang dari berarti arahnya adalah ke sebelah kiri seperti ini. Berarti ini adalah daerahnya X kurang dari min 3. Nah, karena ini daerahnya X kurang dari min 3, maka secara otomatis yang akan digunakan untuk menggantikan nilai mutlak X ditambah 3 itu adalah min dalam kurung X ditambah 3. Berarti di sini nanti kalau kita menemui daerah di sini, maka yang kita gunakan adalah min dalam kurung X ditambah 3. Nah, ini adalah cara untuk menentukan hasil dari nilai mutlak X ditambah 3. Sekarang kita masuk ke yang nilai mutlak 2X dikurangi 5. Kalau nilai mutlak X ditambah 3 berarti kan tadi kita pakai min 3 ya. Nah, berarti kalau nilai mutlak 2X min 5 kita pakai 5/2 ini. Kita mulai dari cara yang pertama yang bagian atas. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, X lebih dari atau sama dengan 5/2. Ini 5/2-nya karena lebih dari berarti ke arah kanan. Berarti ke arah sini ya. Berarti semua yang ada di sebelah sini nanti dia merupakan daerahnya X lebih dari atau sama dengan 5/2. Berarti nanti nilai mutlaknya akan kita ganti dengan 2X dikurangi 5. Di sini saya tuliskan berarti 2X dikurangi 5. Itu untuk yang ke arah kanan, untuk yang lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang yang kurang dari, berarti arahnya kebalikannya. Ke sana ya, kiri. Itu adalah daerah untuk X yang kurang dari 5/2. Nah, karena di sini daerahnya X kurang dari 5/2, maka nanti nilai mutlak 2X dikurangi 5 dia diganti dengan min dalam kurung 2X dikurangi 5. Makanya di sini tak tuliskan min dalam kurung 2X dikurangi 5. Nah, kalau kalian cermati seperti biasa, ini kita buat seperti ini, maka akan muncul 3 daerah. Ini daerah pertama, ini daerah kedua, ini adalah daerah ketiga. Nah, ketiga daerah ini adalah ketiga daerah yang mewakili cara-cara untuk mendefinisikan nilai mutlak X ditambah 3 ditambah dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5. Terus caranya bagaimana? Caranya sederhana. Kita tulis dulu ini bentuk nilai mutlaknya. Nilai mutlak X ditambah 3 ditambahkan dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5. Nah, kita mulai dari yang paling besar, yaitu yang bagian 3. Nah, di bagian 3 seperti yang bisa kalian lihat, untuk nilai mutlak X ditambah 3, berarti yang bagian atas ya. Bagian atas itu kan berarti yang ke arah kanan. Ke arah kanan berarti kan daerahnya X lebih dari atau sama dengan min 3.
Maka nilai mutlak X ditambah 3 dia diganti dengan X ditambah 3. Makanya di sini tak tuliskan X ditambah 3 ditambah, ini untuk daerah 3 ya, ditambah. Nah sekarang untuk nilai mutlak 2X dikurangi 5. Untuk nilai mutlak 2X dikurangi 5 pada daerah 3, dia kan termasuk dalam daerah X lebih dari atau sama dengan 5/2. Makanya yang kita gunakan adalah 2X dikurangi 5. Berarti di sini ditambahkan, ini kita ganti dengan 2X dikurangi 5. Nah ini syaratnya. Nah seperti yang bisa kalian lihat, untuk daerah 3 ini dia dibatasi oleh 5/2. Arahnya adalah ke kanan. Berarti karena ke kanan berarti lebih dari siapa? Lebih dari 5/2. Berarti jika X lebih dari atau sama dengan 5/2. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua berarti kita melihat dari daerah yang kedua ini. Nah, kalau kalian cermati daerah 2 itu dibatasi oleh min 3 dan juga 5/2. Nah, di daerah 2 ini nanti berarti nilai mutlak X ditambah 3, berarti kita lihat yang bagian atas. Nilai mutlak X ditambah 3 dia masuk dalam daerahnya X lebih dari atau sama dengan min 3. Berarti nilai mutlak X ditambah 3 ini dia kita ganti dengan X ditambah 3. Berarti kita ganti dengan X ditambah 3. Ditambah, ini tambah, makanya di sini tulis tambah ya. Sekarang kita lihat untuk nilai mutlak 2X dikurangi 5. Nah, untuk nilai mutlak 2X dikurangi 5 kan kita lihat yang bagian bawah. Daerah 2, kalau kita tarik, dia termasuk daerah dari X dikurang dari 5/2. Makanya di sini bisa kalian lihat nilai mutlak 2X dikurangi 5 akan diganti dengan min dalam kurung 2X dikurangi 5. Makanya di sini nanti ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 ini sesuai dengan ini, berarti diganti dengan dalam kurung, ini kita tulis min dalam kurung 2X dikurangi 5. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah karena daerah 2 itu dibatasi oleh min 3 dan 5/2, maka kita tuliskan seperti ini. Yang daerah kirinya kita tulis dulu, berarti min 3. Nah, ini berarti kurang dari atau sama dengan. Tandanya seperti ini. Kurang dari atau sama dengan X. Yang sebelah sini berarti kita buat kurang dari, batasnya berapa? 5/2. 5/2. Seperti ini. Nah, ini adalah cara yang kedua. Jadi kalau kita punya sebuah bilangan kok dia menggantikan X, kita punya sebuah bilangan yang menggantikan X kok nilainya terletak di antara min 3 dan juga 5/2, maka nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5, dia akan digantikan dengan bentuk ini. Bentuk yang kedua ini. Nah, sekarang kita masuk pada cara yang ketiga atau daerah 1. Nah, di daerah 1 seperti yang bisa kalian lihat, nilai mutlak X ditambah 3 dia diganti dengan min dalam kurung X ditambah 3. Pak, kok bisa? Karena daerah 1 seperti yang bisa kalian lihat di bagian atas, dia termasuk dalam daerahnya X kurang dari min 3. Makanya nilai mutlak X ditambah 3 ini dia diganti dengan min dalam kurung X ditambah 3. Sehingga di bagian sini untuk nilai mutlak X ditambah 3 dia kita ganti dengan min dalam kurung X ditambah 3. Seperti ini ya. Selanjutnya ditambah, berarti sini tulis tambah. Untuk nilai mutlak 2X dikurangi 5, berarti kita lihat yang bagian bawah.
di bagian bawah untuk daerah 1, dia termasuk daerahnya X kurang dari 5/2. Karena termasuk daerahnya X yang kurang dari 5/2, maka nilai mutlak 2X dikurangi 5 ini dia diganti dengan min dalam kurung 2X dikurangi 5. Makanya bentuk ini kita ganti dengan dalam kurung min dalam kurung lagi 2X dikurangi 5. Nah, syaratnya jika X, nah seperti yang bisa kalian lihat, ini kan batasnya min 3 ya, min 3 ke arah kiri. Makanya kita bisa menuliskan ke arah kiri, berarti kan kurang. Ya kan? Berarti X-nya kurang dari batasnya siapa tadi? Min 3, berarti X kurang dari min 3. Nah, ini adalah bentuk pendefinisian dari nilai mutlak X ditambah 3 ditambah dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5. Nah, setelah kita dapati bentuk pendefinisian dari nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 ini, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai X dari persamaan ini dengan memanfaatkan syarat-syarat yang kita miliki ini. Karena syaratnya di sini ada 3, berarti nanti kita akan menentukan nilai X ini dengan menggunakan 3 cara ini. Nah, untuk menentukannya maka dari itu kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Gitu ya. Oke, gini. Saya ulangi kembali, jadi setelah kita mendapatkan bentuk pendefinisian dari nilai mutlak X ditambah 3 ditambah dengan nilai mutlak 2X dikurangi 5, langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk menentukan nilai X dari persamaan yang kita miliki dengan memanfaatkan cara-cara yang sudah kita dapati tadi, dengan memanfaatkan syarat yang ada, sehingga nanti kita akan menentukan nilai X ini dengan 3 cara. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua, ini cara yang ketiga. Terus gunanya kita membuat pendefinisian ini apa? Jadi gini. Di sini kan kita punya nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5. Nah, dengan syarat yang kita miliki nanti, maka bentuk nilai mutlak ini itu akan kita gantikan dengan cara-cara yang sudah kita miliki. Misal, untuk X yang lebih dari atau sama dengan 5/2, maka nanti nilai mutlak ini kita ganti dengan cara yang pertama. Begitu juga seterusnya. Kalau kita punya syarat ini, maka nilai mutlak ini akan kita ganti dengan cara yang kedua. Begitu juga dengan cara yang ketiga. Oke, kita langsung masuk pada syarat yang pertama. Jadi di sini tertulis untuk X lebih dari atau sama dengan 5/2. Jadi di sini kita misalkan kita punya sebuah bilangan di mana bilangan itu lebih dari atau sama dengan 5/2. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, karena kita punya bilangan yang lebih dari atau sama dengan 5/2, maka secara otomatis memenuhi syarat yang paling atas atau syarat yang pertama. Maka dari itu, nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 nanti, berarti yang bagian ini, dia akan kita gantikan dengan cara yang pertama. Makanya di sini kita punya nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Nilai mutlak ini dia akan kita ganti dengan bentuk ini. Langsung kita ganti ya. Berarti nilai mutlak X ditambah 3 digantikan dengan X ditambah 3 sesuai dengan ini, ditambahkan 2X dikurangi 5. Oke, 2X dikurangi 5 ini tetap sama dengan 14. Nah, setelah kita dapati bentuk ini,
maka langkah selanjutnya adalah silahkan kalian hilangkan kurung-kurung yang ada di situ. Nah, kita mulai dari yang bagian depan. Nah, karena yang bagian depan ini depannya tidak ada tanda sama sekali, langsung kita hilangkan kurungnya. Berarti kita dapati X ditambah 3. Nah, karena kurung ini depannya ada tanda plus, maka silahkan kalian kalikan plus ini dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti plus kali 2x berarti dapat plus 2x. Kemudian plus kali min 5 plus kali min, karena beda tanda berarti hasilnya adalah min. Berarti min 5 sama dengan 14. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian urutkan atau kelompokkan suku-suku yang sejenis. Pak, maksudnya suku-suku yang sejenis itu apa? Suku-suku yang sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki variabel-variabel yang sama atau cuma bilangan-bilangan tok. Berarti intinya yang sama. Kalau di situ ada variabel, ya variabelnya yang sama. Kalau cuma bilangan-bilangan, ya bilangan-bilangan itu juga bilangan-bilangan tok, tidak ada variabelnya. Berarti di sini x ini sejenis dengan plus 2x plus 3 sejenis dengan min 5. Berarti x ini kita kelompokkan dengan plus 2 ini ya. Ingat di sini plus 2, bukan cuma 2x tok. Jadi plus 2x. Berarti kita kelompokkan plus 2x. Ini berarti plus 3 kita tulis. Nah, ini juga min 5 sama dengan 14. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis adalah kita operasikan. Nah, di sini kan ada operasi penjumlahan bentuk aljabar. Yang perlu kalian ingat, kalau kita berbicara tentang operasi penjumlahan atau pengurangan yang berkaitan dengan bentuk aljabar, yang dijumlahkan itu cuma bilangan-bilangannya saja. Atau yang dikurangkan cuma bilangannya saja. Variabelnya tetap. Gitu ya. Pak, di sini kan tidak ada bilangannya. Nah, karena tidak ada bilangannya berarti di sini kita tulis 1. Berarti kita punya 1x ditambah 2x ditambah 3 dikurangi 5 sama dengan 14. 1x ditambah 2x berarti yang kita operasikan 1 ditambah 2. Berarti 3 ya. Berarti kita tulis 3x kemudian plus 3 dikurangi 5 plus 3 min 5 berarti kita punya min 2 itu sama dengan 14. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, karena yang kita inginkan hanya variabel x, maka seperti biasa silahkan kalian pindah ruas setiap bilangan yang ada di bagian depan. Berarti kita pindah 3 dan min 2. Nah, masih ingat? Di sini ada 3 dan min 2, yang kita pindah adalah bilangan yang tidak melekat pada variabel terlebih dahulu. Berarti min 2. Min 2 kita pindah ruas dulu. Sehingga kita dapati 3x karena min 2 kita pindah ruas berarti sudah hilang. Langsung kita tulis sama dengan 14 min 2 kita pindah. Min kita pindah jadi plus 2. Sehingga kita punya 3x sama dengan, nah selanjutnya adalah 14 ditambah 2, kita punya 16. Kemudian 3x sama dengan 16, berarti 3 yang kita pindah, 3x berarti 3 dikali x, karena bentuknya perkalian kita pindah jadi bagi. Sehingga karena 3-nya kita pindah, sisanya adalah variabel x sama dengan 16. Ini tadi perkalian pindah jadi bagi. Bagi bentuk lainnya adalah per, berarti per 3. Berarti di sini kita punya x-nya itu sama dengan 16 per 3. Nah, setelah kita dapati nilai x-nya, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ini adalah
salah satu anggota dari himpunan penyelesaian persamaan tadi. Tidak boleh. Langkah selanjutnya adalah kita harus membandingkan terlebih dahulu. Benar tidak sih X sama dengan 16/3 dia lebih dari atau sama dengan 5/2. Kalau memang benar lebih, maka X sama dengan 16/3 dia memenuhi. Kalau ternyata tidak, berarti tidak memenuhi. Terus bagaimana caranya untuk membandingkan? Oke, cara untuk membandingkannya sederhana. Di sini 16/3, 5/2. Cara untuk membandingkan 16/3 dan 5/2, maka kita samakan terlebih dahulu bilangan yang ada di penyebut atau bagian bawah. Kita samakan. Pak, cara menyamakannya bagaimana? Kita kalikan. Sehingga kita dapati kalau kita kalikan berarti kan 3 kali 2 6 ya. Berarti di sini berarti 6, sini juga 6. Nah, karena di sini dibuat 6, maka yang bagian atas kita kali silang. Ini kalikan, ini kalikan. Berarti 16 kali 2 itu sama dengan 32. 5 dikali 3 berarti 15. Nah, karena bagian bawahnya sudah sama, tinggal kita membandingkan yang bagian atas. Apakah benar 32 itu lebih dari atau sama dengan 15? Jelas, 32 itu lebih dari 15, maka bisa kita katakan lebih dari. Karena lebih dari, berarti 16/3 itu memenuhi sebagai penyelesaian dari persamaan yang kita punya tadi. Berarti di sini kita tuliskan memenuhi ya. Oke. Ini yang pertama. Ini untuk bilangan atau X yang lebih dari atau sama dengan 5/2. Nah, sekarang kita masuk ke cara atau syarat kedua. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, untuk syarat yang kedua, yaitu misalkan kita punya bilangan itu terletak di antara -3 dan 5/2. Nah, kalau kita cermati pada bentuk pendefinisian ini, maka jika kita punya sebuah bilangan yang terletak di antara -3 dan 5/2, maka secara otomatis memenuhi syarat yang kedua. Karena memenuhi syarat yang kedua, maka nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 ini, dia akan kita ganti dengan cara yang kedua. Maka persamaan ini, nilai mutlak ini kita ganti dengan cara yang kedua ini. Berarti kita ganti dengan nilai mutlak X ditambah 3 ini berarti diganti dengan X ditambah 3 ditambah bentuk nilai mutlak ini diganti dengan ini, yaitu dalam kurung min 2X min 5 sama dengan ini tetap sama 14. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, maka langkah selanjutnya adalah silakan hilangkan kurung yang ada di situ semua. Nah, seperti biasa, karena yang X ditambah 3 ini kurungnya depannya tidak ada tandanya, langsung kita hilangkan saja kurungnya. Berarti kita punya X ditambah 3. Nah, kalau kalian cermati di sini kan ada 2 tanda ya. Maka kalian buat terlebih dahulu jadi 1 tanda. Caranya bagaimana? Tinggal kalian kalikan. Jadi ini kalikan dulu aja. Jangan yang ini dulu. 2 tanda ini jadikan 1 dengan cara dikalikan dulu. Plus kali min, karena beda berarti jadinya adalah min. Tulis ulang kurungnya. Berarti min kurung buka 2X dikurangi 5 kurung tutup sama dengan 14. Nah, selanjutnya karena di sini kita masih punya kurung, maka kita wajib untuk menghilangkan kurung itu terlebih dahulu. Ini kita tulis ulang, X ditambah 3. Nah, di depan kurung ini ada min, berarti min ini mbok kalikan dengan setiap suku yang ada di dalam kurung.
Berarti min ini mbok kalikan dengan 2x dan juga mbok kalikan dengan min 5. Min kali 2x berarti kita punya min 2x. Kemudian min kali min 5. Min kali min berarti kita dapati plus 5 sama dengan 14. Nah, seterusnya kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti yang punya variabel kita kelompokkan dengan yang punya variabel, yang tidak punya variabel kita kelompokkan dengan yang tidak punya variabel. Berarti X ini kita kelompokkan dengan, ingat, ini adalah satu bagian. Berarti kita kelompokkan dengan min 2X. Ingat, min 2X. Karena ini satu bagian, jangan sampai kalian menulis cuma 2X saja. Gitu ya. Selanjutnya plus 3 kita tulis, plus 5 kita tulis, sama dengan 14. Tinggal kita operasikan. Masih ingat di sini kita punya X saja, berarti depannya adalah bilangan 1. Di sini ada pengurangan aljabar, berarti yang kita kurangkan cukup bilangannya saja. Berarti 1x dikurangi 2x, berarti 1 dikurangi 2, itu kan sama saja dengan min 1, variabelnya kita tulis ulang, berarti min 1. X plus 3 plus 5, berarti 3 ditambah 5, berarti 8 ya, berarti plus 8 sama dengan 14. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, sama seperti untuk cara yang pertama, maka kita pindahkan setiap bilangan yang ada di depan ke ruas belakang. Berarti kita harus memindahkan min 1 dan juga plus 8. Karena plus 8 ini tidak melekat pada variabel, maka plus 8 ini yang kita pindah duluan. Sehingga kita dapati, ini kita tulis ulang, berarti min 1x plus 8 kita pindah, berarti hilang. Sisanya, ini kita tulis ulang, plus 8 kita pindah, plus pindah jadi min, berarti min 8. Nah, selanjutnya kita punya min 1x sama dengan 14 dikurangi 8. 14 dikurangi 8 berarti kita punya 6 ya. Nah, berarti di sini yang harus kita pindah ruas selanjutnya adalah min 1. Masih ingat min 1x. Min 1x berarti kan min 1 dikali x. Berarti kalau kita pindah, kali kita pindah jadi bagi, sehingga kita punya x sama dengan 6 kali pindah jadi bagi min 1. 6 dibagi min 1 plus, ini kan tidak ada tandanya berarti plus ya, plus bagi min berarti kita punya min, 6 bagi 1 berarti kita punya 6. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, atau setelah kita dapati nilai x sama dengan min 6, langkah selanjutnya adalah kita bandingkan dengan syarat yang kita miliki tadi. Apakah min 6 ini dia terletak di antara min 3 dan 5/2? Oke, 5/2 itu kan 2,5 ya. Berarti apakah min 6 ini dia terletak di antara min 3 dan juga 2,5? Gini, bilangan yang terletak di antara min 3 dan 2,5 itu kan berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. Gitu ya. Sedangkan min 6 ini jelas nilainya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan min 3. Maka secara otomatis kan tidak mungkin ya. Maka di sini kita katakan min 6 ini dia tidak memenuhi. Oke, ternyata kita menemui yang tidak memenuhi. Berarti x sama dengan min 6 ini dia bukan merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang x-nya atau bilangannya terletak di antara min 3 dan 5/2. Sekarang yang terakhir, untuk cara yang ketiga. Oke, saya ganti dulu lembarnya.
seperti yang bisa kalian baca untuk syarat yang ketiga, di sini kan untuk X kurang dari min 3. Jadi di sini kita misalkan kita punya bilangan yang kurang dari min 3. Nah, karena kita punya bilangan yang kurang dari min 3, sesuai dengan definisi ini, bilangan yang kurang dari min 3, dia berarti memenuhi syarat yang terakhir, yang bagian bawah. Berarti nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5 ini, dia akan diganti dengan cara yang bagian bawah ini. Berarti bentuk ini nanti, nilai mutlaknya, berarti yang ini, kita ganti dengan bentuk ini. Sehingga kita dapati nilai mutlak X ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 5, dia kita ganti dengan ini, yang cara ketiga. Kita tulis dalam kurung min kurung lagi X ditambah 3 kurung tutup ditambah ini kurung lagi min dalam kurung 2X dikurangi 5 kurung tutup. Nah, sama dengan ini tulis sama. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, maka langkah selanjutnya adalah silahkan kalian hilangkan kurung yang ada pada bentuk ini. Kita mulai dari yang bagian depan. Karena di bagian depan ini tidak ada tandanya, berarti kurung ini langsung kita hilangkan. Berarti kita punya min dalam kurung X ditambah 3 ditambah, ini biarkan dulu, kita tulis ulang, min dalam kurung 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan kalian selesaikan bentuk ini. Hilangkan kurung ini. Caranya bagaimana? Karena depan kurung ini ada tanda min, silahkan kalian kalikan min itu dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti min ini mbok kalikan dengan X dan juga dikalikan dengan plus 3. Min kali X berarti kita punya min X, min dikali plus 3. Min kali plus berarti min 3. Nah, sekarang kita akan mencoba menghilangkan kurung yang ini. Karena di sini ada dua tanda, jadikan satu tanda dulu. Min plus kali min. Berarti kita punya, karena tandanya beda berarti jadinya min. Kita tulis ulang bentuk ini. Dalam kurung 2X dikurangi 5 sama dengan 14. Nah, karena pada bentuk ini masih memuat kurung, maka kita buat atau kita hilangkan terlebih dahulu kurung yang ada. Caranya bagaimana? Caranya adalah silahkan kalian kalikan min ini dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Oke, kita tulis. Ini kita tulis ulang, min X. Ini juga sama, min 3. Nah, ini berarti min kali 2X. Berarti kita punya min 2X. Min kali min 5 berarti plus 5 sama dengan 14. Nah, setelah kita dapati bentuk ini sama seperti cara-cara sebelumnya, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti min X itu dikelompokkan dengan min 2X, min 3 kita kelompokkan dengan plus 5 sama dengan 14. Langkah selanjutnya adalah silakan operasikan. Nah, di sini min X karena tidak ada angkanya berarti min 1. Berarti min 1 X dikurangi 2X. Operasi pengurangan aljabar ya, berarti min 1 min 2. Utang 1, utang 2 berarti utang 3. Berarti di sini kita punya min 3X. Selanjutnya min 3 ditambah 5. Min 3 ditambah 5 berarti kita punya plus 2 sama dengan 14. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah
silakan kalian pindah ruas setiap bilangan yang ada di depan ke bagian atau ke ruas belakang. Dimulai dari bilangan yang tidak memiliki variabel, berarti plus 2. Sehingga kita punya, ini tulis ulang, berarti min 3x plus 2 kita pindah berarti hilang. Berarti sama dengan, ini kita tulis ulang, berarti 14. Plus 2 kita pindah ruas jadinya min 2. Oke, kita tulis di bagian atas ini karena tidak muat. Nah, selanjutnya adalah min 3x, tak tulis ulang lagi ya, sama dengan 14 dikurangi 2. Seperti ini. Nah, berarti ini kita tulis ulang, min 3x sama dengan 14 dikurangi 2. Berarti kita punya 12. Nah, yang selanjutnya adalah kita pindah ruas min 3 ini. Karena di situ tertulis min 3x, berarti kan min 3 dikali x. Perkalian kita pindah ruas jadi bagi. Karena kita pindah ruas berarti sisanya adalah variabel x sama dengan 12. Ini perkalian kita pindah jadi bagi. Berarti 12 dibagi atau per min 3. Nah, 12 dibagi min 3. 12 karena tidak ada tandanya berarti plus dibagi min. Beda tanda berarti ketemunya adalah min 12 bagi 3 adalah 4. Berarti kita dapati nilai x untuk yang kurang dari min 3 ini itu sama dengan min 4. Nah, langkah selanjutnya adalah silakan bandingkan min 4 ini dengan min 3. Bener enggak sih min 4 itu kurang dari min 3? Nah, karena kita berbicara tentang dua bilangan negatif ya. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang dua bilangan negatif kok itu dibandingkan, untuk menentukan mana yang merupakan bilangan paling kecil, caranya sebenarnya sederhana. Kita asumsikan bahwa min itu sebagai hutang. Lebih kecil itu berarti lebih jelek. Nah, min 4 berarti hutangnya itu ada 4. Min 3 hutangnya ada 3. Berarti jelekan mana antara hutang 4 sama hutang 3? Jelas bahwa yang namanya hutang semakin banyak itu semakin jelek ya. Berarti min 4 ini itu kurang dari min 3. Berarti benar. Karena di sini kan kita pengen membandingkan min 4 benar enggak sih kurang dari min 3? Ternyata benar. Karena benar berarti 4 ini memenuhi ya. Nah, karena memenuhi maka bisa kita simpulkan jadi himpunan penyelesaiannya adalah karena di sini ada, tak tulis di sini saja langsung. Tadi yang pertama kita punya tadi berapa? Yang kita punya pertama adalah 16/3. Kemudian yang kedua adalah min 4. Kita tulis yang paling kecil dulu karena di sini negatif, maka secara otomatis kita tulis dulu min 4, yang kedua adalah 16/3. Maaf, ini kurung kurawal. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x ditambah 3 ditambah nilai mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 14. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.